Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tarik kesimpulan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah menetapkan bahwa segala hukum-hukum terkait kehidupan, basic dasarnya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah ini turun tidak sembarang seperti disampaikan Ustaz tadi, walaupun mungkin turunnya tidak bersamaan, tidak satu surah sekali turun semuanya. Ada yang 5 surah, setelah itu menunggu 5 tahun baru surah berikutnya melengkapi menjadi 19 kayak tadi surat Al-Awwal. Tapi pada kenyataannya Allah menjadikan surah-surah itu semuanya punya makna dan punya arti. Itu makanya saya juga pernah ingat ada salah satu ustadz juga yang menyampaikan Al-Quran itu ibarat seperti buku panduan untuk kehidupan kita. Benar ya Ustaz ya? Karena kenapa? Kalau kita beli sebuah barang, contoh handphone, pasti di dalamnya ada buku panduannya. Tidak mungkin handphone kalau misalnya disuruh pakai alat cas khusus yang disiapkan di situ, terus kita pakai sambungnya dari aki, hancur kan handphonenya. Demikian juga sebenarnya dengan kehidupan kita, seperti yang dikatakan Ustaz tadi. Basic dasar dari kehidupan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Walaupun pada akhirnya mungkin ya Ustaz, ada yang mengajarkan dari ajaran Al-Quran, ada yang mungkin dibuat sedikit berbeda dengan keadaan. Jadi pada akhirnya semuanya berprinsip dari Al-Quran, walaupun mungkin ada macam-macam yang berbeda. Tapi basic dasarnya juga kembali dari Al-Quran sebetulnya. Tinggal bagaimana memahami itu semua. Nah, mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang mungkin ingin bertanya, persilahkan bertanya, persilahkan. Dan ada juga beberapa hal yang mungkin tadi Ustaz sampaikan terkait tata cara membaca, ya kan? Sengaja kita memang mengadakan seperti ini supaya harapan saya dengan teman-teman yang lain juga sama dengan yang diharapkan oleh Ustaz adalah bahwa suatu saat mungkin setelah ini di Desember nanti kita mungkin cara bacanya sudah lebih baik ya. Malah tadi ada yang sempat nantang begini, nanti di Desember pengajian terakhir kita bikin ujian ya. Ada giftnya mungkin ya Pak Samani, siapa tahu dari DPD siapin paket umroh ya kan, paket umroh, paketnya aja atau bayar uang DP-nya, sisanya cicil sendiri gitu ya. Ya kan sekarang DP 3 juta. Ya siapa tahu aja gitu. Mungkin teman-teman berdoa dari kotak amal yang ada, kita bisa manfaatkan itu. Saya nggak berjanji. Tapi misalnya kalau memang dipermudah oleh Allah, ya mungkin saya DP Ustadz Hatta yang sebagai pendampingnya saat umroh nanti. Ya kan? Amin. Karena beliau minggu depan akan umroh. Jadi 2 minggu selama 12 hari beliau tidak ada. Ini hari-hari terakhir beliau mengisi kajian dengan kita. Makanya saya sampaikan juga, mungkin Pak Saman bisa setujui Pak ya. Kita di akhir kita coba. Ya giftnya itu, saya mungkin siapin dari dana Al-Mulk, kalau ada kita DP 3 juta, sisanya Bapak cicil deh. Yang penting siap-siap umrah gitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita berharap dari pengajian ini pada satu saat memang menghasilkan juga sesuatu yang baik untuk jamaah majelis taklim al-Mulk semuanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Jelas ini. Jelas ya. Karena ini masih basic-basicnya ya Ustaz. Kita masih bicara tentang keutamaan Al-Quran. Kita masih bicara cuma tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu masih hukum dasar, hukum basic. Kayak dibilang Ustaz tadi, mungkin saat Ustaz di Mesir bercelana jeans setiap hari.
Saya juga ingat Ustaz waktu umroh beberapa tahun yang lalu juga sama, sempat berpikir kenapa setiap hari saya pakai jeans ya? Ternyata memang cuaca di sana kalau begitu dingin, berbeda dengan kita di Indonesia. Mungkin kita masih lebih tahan dengan suasana dingin di Indonesia dibandingkan di sana. Saya sholat ke masjid Nabawi, nggak sadar pakai jubah panjang tapi dalamnya jeans, karena memang nggak tahan dingin. Nah, itulah memang yang terjadi saat ini. Mungkin di zaman Rasulullah, saya ingat Ustadz Dasad bilang, di zaman Rasulullah orang tidak ceramah pakai mic, ya kan? Sekarang kita ceramah rata-rata pakai mic, padahal suaranya besar, tapi masih membutuhkan mic agar bisa menyampaikan dengan baik. Tapi itulah basic dasar yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita untuk melangkah lebih baik. Selama kita mengikuti apa yang diatur di dalam Al-Quran, insya Allah ya Ustaz, kehidupan kita akan semakin lebih baik. Demikian juga saya kita berharap agar jamaah yang hadir pada saat ini, insya Allah Allah akan berikan semua yang terbaik, diberikan pahala yang terbaik untuk kehadirannya, baik yang hadir secara offline saat ini maupun untuk Bapak Ibu jamaah yang mengikuti kajian kita secara online lewat Zoom ataupun Facebook dari Majelis Ta'lim Al-Mulk. Harapan kami sih Bapak Ibu untuk teman-teman perbankan yang hadir, jikalau ada teman-temannya yang nggak bisa hadir, boleh tetap disampaikan untuk mengikuti melalui Zoom ataupun Facebook Majelis Ta'lim Al-Mulk. Karena kita seperti yang disampaikan Ustaz, kita berusaha untuk tetap konsisten, istiqamah dalam menjalankan Majelis Ta'lim ini, karena ya lumayan sih sudah hampir 8 tahun dan kami masih bisa menjalani ini dengan baik. Harapan dari Pak Saman ketika membentuknya pertama kali bahwa Majelis Ta'lim Al-Mulk harus tetap ada apapun kondisinya, ada dan tidak ada jamaah, tetap kita akan hadir untuk memberikan siraman rohani bagi teman-teman di perbankan. Masya Allah. Itu memang sudah ingat awal pasamannya. Saya masih ingat kita ketika pertama kali mengadakan Majelis Ta'lim ini, satu aja titipan pesan dari Pak Saman dan Pak Wuryanto. Saya ingat saat itu, tolong begitu Majelis Ta'lim ini terbentuk, jangan pernah mundur. Makanya saya juga 8 tahun tidak disuruh mundur. Kalau saya cerita sama Pak Bambang ya Pak 3 tahun aja sudah mau ingin pergi Pak ya. Saya 8 tahun nggak bisa pergi-pergi Pak, di sini terus. Jadi kalau misalnya tidak ada, karena berguru Ustaz juga Pak Daisya, beliau akan mengisi kajian juga di BPSDM Provinsi Maluku di Wainela. Ada acara kajian juga di sana. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, oh di media Zoom ada ya? Ada. Oh. Atau mungkin Pak Asrul bisa bacakan Pak? Ada pertanyaan Ustaz. Pahala atau balasan kebaikan pada saat membaca Al-Quran itu dihitung 10 kebaikan atau pahala per ayat. Apakah balasan kebaikan atau pahala tersebut hanya didapatkan jika bacaan kita sudah benar, atau seperti apa hukumnya bagi kita yang masih belajar? Ya, jazakallah. Mohon pencerahan Ustaz. Iya, ini pertanyaan menarik nih. Kalau Rasulullah bilang setiap
huruf yang dibaca ketika kita mengaji. Satu huruf itu Allah hitung sebagai satu kebaikan, lalu satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu Rasulullah detailkan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap huruf yang kita bacakan dalam Al-Quran itu nilainya satu kebaikan, lalu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Cuma pertanyaannya juga sangat menarik, Ustaz, kalau yang dapat pahala itu apakah orang yang bacaannya betul, ataukah yang masih belajar juga dapat hal demikian? Nah, itu dia hadis yang tadi saya baca itu sebenarnya akan lanjutannya masih dengan yang terakhir itu adalah di mana Rasulullah bilang pada hadis yang lain, kata Rasul, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Al-Quran, mereka itu di hari kiamat bersama para malaikat. Kalau bersama para malaikat itu ya sudah aman dah. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta' wa huwa syakun 'alaihi. Orang-orang yang baca Al-Quran dan yatata'ta'. Itu bahasa Arab. Kalau dengar yatata'ta itu berarti maksudnya apa itu? Maknanya kalau dengar dari kata ta'ta', terbata-bata. Kalau didengar itu berarti ta'ta. Kalau orang Arab dan ta'ta, ini susah nih, bacanya sulit, terbata-bata nih. Tapi kalau Al-Quran bilang terbata-bata itu agak sedikit untuk menegaskan tentang betapa sulitnya, maka pakai kata ta'ta. Oh, ini berarti bismillah, bismillah. Gitu tuh. Sulit tuh. Kata Rasulullah, mereka yang baca Al-Quran yang mereka tadi dan terbata-bata dan sulit bagi dia, falahu ajran, Allah berikan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran. Kalau pahala dia baca Al-Quran, berarti satu kebaikan tadi dia dapat, yang dilipat gandakan menjadi 10 tadi dia dapat. Lalu pahala yang kedua adalah dia mendapatkan pahala mengalahkan rasa sulit yang dia dapatkan di hati dia dan lisan dia ketika membaca Al-Quran. Berarti Ustadz yang baca yang gak terbata-bata, ya dia lebih, karena dia pertama dapat tadi satu kebaikan yang dilipat gandakan 10, lebih lagi dia bersama para malaikat. Jadi kita misalnya kalau baca Al-Quran belum lancar pun tetap Allah berikan pahala yang tadi disebutkan, plus dengan pahala mengalahkan rasa beratnya untuk baca Al-Quran. Dulu ada anak muda di Hijrah Kemain, ya, saya kebetulan punya komunitas anak muda Hijrah Kemain. Itu ada satu yang baca Al-Quran. Pertama gabung sama di komunitas Hijrah Kemain karena sudah sering dengar bacaan saya di Al-Fatah. Saya jadi imam. Waktu kan biasanya kita baca Al-Quran giliran tuh. Jadi baca Al-Quran biasanya di Hijrah Kemain tuh satu halaman. Dia baca satu halaman tuh, itu mungkin hitung mungkin sekitar 20 menit ada. Bukan soal 20 menit saja, tapi baju-baju semua basah. Kata saya, "Hei, kenapa?" "Ustaz, maaf Ustaz, ini keringat dingin." Kayak jadi masalah sebenarnya. Dia kata saya, mudah-mudahan lah keringat dingin, setiap keringat yang keluar tuh jadi pahala semua. Jadi berat rasanya kalau orang baca Al-Quran belum lancar, itu memang berat. Tapi Allah tetap menghukumi sebagai sebuah pahala. Jadi tidak ada satu hal yang tidak dibalas oleh Allah. Apa kalau istilahnya apa? Direspek lah sama Allah. Ya, kamu dapat pahala, kalau segini kamu dapat pahala. Soalnya karena Allah melihat kesungguhan hati kita untuk membaca itu. Memang secara hukum fikihnya, dari sisi fikihnya tidak dibenarkan orang membaca Al-Quran ya kalau bahasa ininya sih seenak perutnya aja, baca aja begitu. Kadang-kadang nggak jelas apa gitu ya. Apalagi kalau nanti bulan puasa, bulan Ramadan tuh, kalau yang masjid-masjid yang baca 20 rakaat tuh, itu cepat-cepat sekali tuh, nggak jelas.
Itu gak boleh. Mesti baca pelan-pelan aja. Jangan sampai kejadiannya, ini teman saya di salah satu kabupaten. Kata dia, Ustaz, ini di kampung ini jelas. Saking cepat bacaannya sampai makmum bingung. Ya, dia baca surat Al-Fatihah, pindah ke surat An-Nas. Gimana caranya tuh? Kalau di kampung-kampung kan biasanya kan 20 rakaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Udah selesai baca, makmum tunggu. Mana waladhdallin-nya? Imamnya juga bingung. Kok waladhdallin gak ada? Yang betul itu mesti dibaca pelan-pelan aja meskipun berat. Yang penting kita berusaha bacaannya betul. Bahwa memang mesti diakui lisan kita kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita tahu dari teorinya. Nah, disitulah kata para ulama penting rasanya untuk kita tiap hari melatih lisan kita untuk mengucapkan dengan baik. Jadi Al-Quran ini dia akan lancar dengan siapa saja yang biasa dekat dengan dia. Kalau kita biasanya udah berapa hari begitu, berapa pekan nggak baca Al-Quran, itu kalau baca biasanya pasti ada, pokoknya ada yang salah. Jangankan orang yang selancar-lancarnya kayak Ustadz Oji, kita dan seterusnya, kalau berapa waktu gak baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran tuh pasti ada yang mesti jadi bermasalah. Saya akan Al-Quran tuh ngomong begini, kamu tuh gak boleh jauh dari saya, kamu mesti sama-sama saya, baru kamu mesti baca, pasti akan baca lancar. Tapi kalau kamu jauh dari saya, nanti kamu bacanya gini-gini aja terus ya. Jadi begitulah Al-Quran ingin untuk kita itu berinteraksi dengan dia ya, mesra lah kira-kira begitu. Saya kira itu aja bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin ini yang terakhir sih Ustaz ya, dan tutup. Cuman mungkin ya, saya ada menarik yang Ustaz sampaikan tadi. Ini ada beberapa pengalaman juga. Gimana Ustaz kalau misalnya sekarang ada di satu masjid misalnya, bacaan imamnya itu memang sudah tidak benar. Kayak tadi yang Ustaz bilang, kita kadang-kadang kaget dia tiba-tiba sudah waladhdallin amin. Bagaimana dia sudah alhamdulillahnya kok tidak tiba-tiba sudah waladhdallin. Tapi kebiasaan di Ambon, kalau imam sudah tua, mau diganti juga pikiran. Kadang-kadang ada anak muda yang bisa membaca lebih baik, tapi tidak bisa menggantikan imam tersebut. Nah, ada satu kejadian pada saat sholat subuh, imamnya belum datang, ada anak muda yang maju pimpin sholat. Ini kejadiannya ada, tapi saya nggak mau bilang masjidnya di mana. Nah, setelah sholat isya baru 1 rakaat, imam yang tua itu datang, dia ngamuk. Jamaah disuruh sholat ulang. Nah, ada jamaah yang karena sudah merasa nyaman dengan bacaannya si anak muda tadi, tidak berhenti, mereka lanjut sampai selesai. Yang tidak enak sama imamnya itu stop. Nah, sekarang kalau aturan bacaan dalam Al-Quran, kalau tadi kayak Ustaz bilang, sebenarnya bagaimana kalau katong yang sampai ikut imam yang tua tadi, secara aturan ininya bagaimana? Ada pahala sih buat kita sebenarnya Ustaz? Ya. Ya. Saya simpulkan saja. Kalau imam yang bacaannya gak sesuai, maka Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya solat dia batal dan orang-orang yang berada di belakang dia juga batal. Dengan demikian otomatis dia menanggung kesalahan orang-orang yang di belakang dia. Ya, itu kok jadi imam. Ya sebenarnya paling berat itu kalau di Al-Fatihah itu ya kayak kami nih. Bayangkan tadi kalau kayak sholat Jumat tadi, kalau dia jadi imam, berapa ribu orang di belakang saya, kalau saya salah baca itu tanggungannya saya yang bawa. Tapi kalau misalnya di wilayah itu gak ada orang yang bacaan bagus, maka dilihat kira-kira yang lebih sedikit rusaknya lah, maka dia yang cocok jadi imam. Karena demikianlah Rasulullah SAW meminta ke kita untuk yang jadi imam itu mesti bacanya yang benar. Bahwa nanti kayak persoalan kayak tadi, yaitu memang persoalan klasik yang ada di tempat kita ini, Pak.
entahlah kapan, tapi mudah-mudahan sedang OTW dalam perubahan itu. Saya kira itu aja. Ya. Ini kegiatan kita di malam hari ini. Sekali lagi Pak Dewi, Pak Andika, Pak Bambang, kita berterima kasih Pak dapat ruangan yang luar biasa. Seandainya bisa, Ustaz tidak ada kegiatan, mungkin kita masih mau berlama-lama gitu sampai Isya. Tadi Ustaz tadi sudah bilang ke saya, nanti sebelum Isya saya sudah harus ke Wailela. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir di malam hari ini. Buat yang lewat media Zoom atau Facebook juga kami ucapkan terima kasih. Balasan yang bisa diberikan oleh kami adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling luar biasa adalah semoga gedung Mandiri University juga gedung-gedung Mandiri yang lain selalu mendapatkan berkah dari Allah, karena Bapak dan teman-teman di Mandiri semuanya sudah bersedia memberikan waktu dan ruang untuk kami lakukan kajian. Saya tadi sudah sempat dengar Pak Asrul sudah kode ke saya, bilang sama Pak Suheri aja, bisa nggak selamanya kita di sini aja. Tapi saya bilang jangan juga, kasihan ada teman-teman dari BRI, ada teman-teman dari Bank Indonesia juga yang punya ruangan, mereka juga ingin mungkin dapat berkah dari kegiatan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di bulan Maret, entah di tanggal 10 atau tanggal 17. Nanti kita akan fikskan bertempat di Bank Rakyat Indonesia, insya Allah bersama dengan Ustadz Hussein Abdul Aziz Abudi. Kita akan masih melanjutkan kajian yang sama tentang keutamaan Al-Quran. Mungkin saya akan sampaikan juga ke Bapak Ibu jamaah, untuk tahun ini Al-Mulk punya 4 Ustadz yang akan mengisi kajian. Yang pertama Ustadz Zul yang di BI kemarin, yang kedua Ustadz Hatta, yang ketiga nanti Ustadz Hussein Abdul Aziz Abudi, dan kita ada tambahan 1 Ustadz Abdurrahman Tuanaya. Kita akan mencoba menambah, kita terlalu menyeleksi Ustadz-Ustadz dan akan hadir bersama-sama dengan Al-Mulk. Kami juga butuh dukungan dan doanya. Ya, kalau kami bisa berikan gift nanti di akhir tahun, mudah-mudahan kotak amal ini juga bisa nambah kita mendatangkan Ustadz nasional. Ada beberapa nama yang sudah kami seleksi. Ya, memang sih hitung-hitungannya mereka sudah luar biasa untuk biayanya, jadi kita harus bekerja sedikit lebih ekstra untuk, karena saya sudah dapat kode dari Pak Saman juga, kita harus lebih ngerem pembangkaiannya Pak ya, soalnya berbagi dengan teman-teman Rohis Kristen untuk pembiayaan dari BNPD. Makanya saya berharap dari kotak amal kita sebutkan saja untuk halal bihalal, kami mencoba untuk mendatangkan Ustadz Das'ad. Itu kami mencoba sementara. Maulid insya Allah kita akan bersama dengan UAS. Itu sudah ada dalam kalendernya Al-Mulk. Cuman kami sekali lagi kalau ada kotak amal yang berjalan, itu memang dalam rangka menuju ke sana. Mungkin dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya, insya Allah Ustadz Das'ad dan Ustadz Abdul Somad bisa hadir di akun bersama-sama dengan Al-Mulk. Itu eksklusif, hanya Al-Mulk yang akan bersama-sama dengan mereka. Kira-kira demikian. Semoga Allah selalu memberkahi kita, Allah memberikan kita selalu jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan yang pasti pahala selalu Allah berikan kepada kita. Untuk itu kita tutup kajian kita di sore hari ini, malam hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di majelis ilmu, di majelis ta'lim Al-Mulk, dalam kajian rutin pengajian majelis ta'lim Al-Mulk. Semoga Allah melimpahkan pahala yang terbaik kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ataupun yang hadir melalui media Zoom dan Facebook majelis ta'lim Al-Mulk. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang mengangkat kita dari kegelapan pada masa terang benderang, di mana kita banyak belajar dari apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Semoga
kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW yaumul mahsyar nanti ketika kita tiba pada saatnya. Sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Head Area Region Maluku Utara Bank Mandiri. Terus terang Pak, tempat ini sudah begitu mengikat di hati kami pengurus Majelis Taklim Maluku. Karena dalam jangka waktu tidak lebih 4 bulan kita sudah 3 kali Pak di sini. Ya, itu Pak Faris ya, itu udah 3 kali. Makanya sempat ngomong sama Pak Saman, kayaknya ruangan ini akan dijadikan ruangan tetap ya Pak ya. Kalau misalnya ada yang tidak siap tempatnya, begitu dialihkan ke sini ready. Siap. Malah kita udah hitung-hitung Pak ya, mau siapin karpet Pak di sini. Ya. Karena memang suasana tadi Ustaz pun sempat ngomong suasananya teduh, tenang, nyaman, dan itu memang mungkin Pak kita tidak terganggu dengan mobilitas pekerjaan teman-teman yang lain, murni datang ke sini memang untuk kajian atau pengajian. Semoga Bapak dan seluruh teman-teman di Mandiri mendapatkan berkah karena gedung Mandiri dipakai terus untuk kegiatan pengajian. Kita akan membahas kajian kita di sore hari ini Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Maluku, masih dari materi yang sama yang sudah kita persiapkan. Kita akan membahas terkait 2 materi. Yang pertama, keutamaan Al-Quran, di mana Al-Quran menerangkan segala sesuatu. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai kalam Allah. Nah, untuk materi kali ini kita akan kaji bersama-sama dengan Ustaz kita, Wakil Imam Masjid Raya Al-Fatah, salah satu Ustaz muda lulusan Al-Azhar Mesir, dan beliau juga adalah salah satu tokoh penting saat ini ya, karena beliau di Majelis Ulama sebagai majelis fatwa ya Ustaz, di Majelis Ulama Kota, provinsi atau kota Ustaz? Kota Ambon. Ya, beliau beberapa fatwa yang keluar dari Majelis Ulama adalah berasal dari beliau. Bersama Ustaz Hatta Ibratu kita akan membahas materi kajian kita di sore hari ini. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit Ustaz dari yang punya tempat, mungkin ada sepatah 2 kata di area Mandiri sebagai yang punya rumah pada sore hari ini. Selanjutnya. Sedikit aja ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Fadli, Pak Sama, Pak Ustaz, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhedi selaku area head Bank Mandiri mengucapkan banyak terima kasih dan merasa ini suatu kehormatan bahwa sering BMPD melakukan kajian Islami, kajian apapun di tempat kami yang memang, mohon maaf, tempatnya memang sederhana. Tapi kalau tadi Pak Fadli bilang tempatnya nyaman, Pak Ustadz juga senang gitu, saya merasa luar biasa Pak, merasa terharu dan alhamdulillah. Karena ya begini adanya Pak, jadi memang seadanya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang lebih barokah, karena apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti tentunya adalah ilmu-ilmu yang mungkin akan membawa kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi buat ibu-ibu juga selamat datang, luar biasa. Namun mohon izin, ada beberapa ibu-ibu yang berhalangan Pak, termasuk istri saya. Mohon izin nggak bisa karena memang ada berhalangan. Tapi beliau nitip ya, mudah-mudahan sih ibu-ibu MPD, istri-istri pegawai juga merasa ya tempat ini
bisa memberi nuansa maupun pengetahuan dan ilmu baru buat kita semua. Mungkin dari saya itu aja, Pak Fadli. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suhaidi. Ya, kita akan bahas kajian materi kita di pertemuan kedua kajian Majelis Taklim Abu bersama Ustaz Hanta Iqdal Tubun. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dari Quran surat Yunus dan Quran surat An-Nisa. Kalau surat Yunus ayat yang ke-37, surat An-Nisa ayat yang ke-82. Kita akan dengarkan bersama-sama dengan Ustaz Hatta. Ustaz akan membacakan ayatnya dan kita akan bersama-sama mengikuti. Pada Ustaz dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, summa amma ba'du. Ini wajah-wajahnya ini Masya Allah, wajah-wajah menghadirkan ridha Allah ini, capek semuanya. Gak apa-apa, Rasulullah bilang mereka yang kerja seharian capek, kalau dia tidur dalam keadaan diampuni Allah. Ya, mereka jadi capek mengejar anugerah Allah di siang hari, lalu dia tidur bata maghfuran, dia tidur dalam keadaan diampuni Allah. Ya, insyaallah capek-capeknya insyaallah dibayar dengan sesuatu yang mahal oleh Allah. Pertama saya hormati Pak Suhaidi, Sohibul Makan yang punya tempat ini, kemudian Pak Samad, Pak Fadli dan teman-teman seluruhnya. Alhamdulillah bertemu kembali lagi di majelis yang ini udah lama banget ini, dari sebelum corona sampai sekarang masih bertahan. Bisa dibilang di istiqomahnya di luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah terus insyaallah. Kita sudah melalui berbagai tema, dan tema kali ini ya, kita dengan beberapa ayat Al-Quran, judulnya jelas, lalu kita ingin mencoba untuk membacanya. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita upayakan ini bisa mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah. Tadi saya sempat bicara sama Pak Suhaidi tentang rahmat dan ridha Allah itu memang sangat mahal sekali. Jadi kita mungkin banyak amalan kita, sholat, puasa dan lain sebagainya, amalan-amalan besar, tapi kita tidak tahu apa yang kemudian buat Allah itu suka dengan kita. Saya tadi sempat bercerita tentang kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa beliau. Jadi beliau setelah meninggal itu sahabatnya ada yang mimpi ketemu dengan beliau. Kemudian ditanyalah, gimana kabar sekarang? Oh, katanya dia, alhamdulillah saya Allah banyaklah berikan saya rahmat dan kebaikan dan seterusnya. Lalu ditanya lagi, sekarang gimana? Ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa saya dan dimasukkan saya ke dalam surga. Tapi kamu tahu Allah ampuni saya dan Allah masukkan ke dalam surga itu karena ada satu pekerjaan yang saya buat. Kata dia, apa? Saking keponya. Jadi satu pekerjaan kecil yang dia buat sehingga seluruh dosa-dosanya yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu diampuni. Kata Umar bin Khattab, saya pernah berjalan di satu tempat melihat anak kecil yang sedang bermain burung. Karena saya merasa kasihan juga dengan burung ini jadi burung hidup ya, dimain-mainin sama anak.
Maka saya belilah burung itu dari anak itu. Setelah saya beli, saya lepaskan, saya terbangkan gitu, bebaskan dia. Karena sisi ibahnya dia, sayangnya dia kepada makhluk Allah, burung itu, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, la tahtakiranna bima'rufin, jangan pernah meremehkan satu kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talikin, meskipun kalau bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, ya. Ketemu dengan teman-teman jangan tegang-tegang amat lah. Ayolah senyum-senyum lah. Ini tegang sekali ini. Ketemu dengan teman senyum-senyum. Apalagi yang ini ya, yang sudah nikah. Yang sudah nikah, istri atau suami, ya saling senyum lah. Mesti jangan dibuat tegang terus. Memang begitulah para ulama minta kita, kalau suami dengan istrinya jangan bawaannya itu pembawaan terus ke istri. Buatlah istri senang, ya. Senyum ke dia, begitu juga istri. Yang jarang-jarang senyum sama istri, kalau setelah ini pulang mau senyum, kasih pengertian dulu buat istri. Jangan nggak pernah senyum, pulang-pulang senyum, ya, senyum ke istri. Ada apa? Ya, kasih pengertian baik-baik. Jadi ada ceritanya siapa, Syekh yang di London tuh, Syekh Mang ya, Syekh Mang itu, cerita tentang seorang suami yang dapat ceramah dari ustadz di masjid bahwa suami itu mesti sering-sering memuji masakan istri, ya. Karena dia nih gak pernah begitu memuji masakan istri, pulanglah dia dari masjid sampai ke rumah, istrinya menyajikan makanan sambil senyum-senyum. Istrinya, kenapa pulang-pulang senyum-senyum? Dikasih makanan, dilahap semuanya makanan. Sampai di titik terakhir, lalu dia berdiri. Dia sambil melihat istrinya, Masya Allah wa tabarakallah, mantap. Kata istrinya, hah? Apa? 25 tahun kita menikah, belum pernah kamu memuji makanan saya. Setelah makanan ini datang dari tetangga sebelah, baru kamu puji. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah kebaikan sekecil apapun, ya Bapak Ibu, jangan diremehkan. Bisa jadi itu adalah pembawa ridha Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita melalui perbuatan-perbuatan yang kecil. Dan saya kira mudah-mudahan ya upaya kita kayak begini juga bagian dari untuk mendapatkan ridha Allah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ada dua tema. Nanti saya baca dulu. Ini kan nanti kan banyak ada banyak hukumnya nih kan. Hukum bacaannya banyak banget. Tapi saya ingin lebih fokus nanti pada hukum tanwin dan nun aja. Kan nanti banyak hukumnya tuh kan. Nanti fokusnya di ada huruf nun mati dan tanwin. Nun mati ketemu ta. Ada anak murid, Ustaz, nunnya udah mati, kok bisa hidup lagi? Ya, baca nun sukun. Sukun lebih parah lagi. nun mati dan tanwin. Jadi nanti dapat tahu, kira-kira dapat tahu akan hukum bacaannya. Jadi hukum tanwin nanti kan ada 4, tapi nanti saya akan jelaskan akan. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Saya baca penggalan nanti bisa diikut ya. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Lulus dah, semuanya lulus. Ya, saya fokusnya ke nun mati ya. Jadi nun mati ada hukum bacaannya pasti kata ayyuftara. Jadi ada nun mati. Saya berdiri saja ya biar sambil nunjuk gitu. Jadi ini 1 nun mati ya. 2 3 kemudian 4. Jadi 4 aja. Nah, kalau ini disebut dengan hukumnya namanya idgham bilaguna. Bilaguna itu maksudnya dia dibacakan samar-samar, tapi huruf nun itu tidak dibacakan lagi an, tapi dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah ini. Kalau biasanya kalau dibaca yang kalau nggak pakai hukum bilaguna, maka orang akan bacakan an yuftara. Tapi hukum bacanya nun mati kalau ketemu huruf ya, maka dia menjadi idgham. Ya. Karena itulah cara bacanya ayyuftara, dimasukkan huruf yang alifnya ini, harakat ini langsung ke huruf setelah nun. Jadinya ayyuftara. Panjangnya 2 harakat. Ya, panjangnya 2 harakat aja. Ayyuftara. Oke. Jelas ini? Jelas. Lanjut. Kemudian di min dunillah. Ini nun mati ketemu dengan huruf dal. Ini hukum bacanya adalah nun mati ketemu dal, hukum bacanya adalah ikhfa. Ya. Jadi dibacakan min dunillah. Biasanya kalau nggak pakai hukum begitu nanti bacanya min dunillah. Tapi hukum dasarnya nun mati ketemu dengan huruf dal. Ada beberapa huruf banyak gitu. Tapi kita fokus di baca ini aja. Nun mati ketemu dengan huruf dal, dia bacanya ikhfa dan dibaca secara tadi sama-sama tadi, lalu dengan panjang 2 harakat. Jadi wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillah. Yang ketiga, nun mati ketemu dengan huruf ta. Sama juga, hukumnya adalah ikhfa. Berapa lama mesti dibaca? 2 harakat lagi. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Jadi idgham kemudian ikhfa. Yang di sini sama juga dengan idgham bilaguna. Artinya apa? Huruf nun tidak lagi dibaca, tetapi dilanjutkan dengan huruf setelahnya. Kalau baca tanpa hukumnya, maka orang baca la raiba fihi min rabbil alamin. Tetapi kaidah bacanya
huruf ya dan huruf ro bagian dari bila guna, maka dibaca mir rabbil alamin. Nun tidak dibaca lagi tapi disambungkan ke huruf ra. Sampai sini jelas? Jelas. Kita baca sekali lagi ya sebelum nanti. Atau ada pertanyaan? Gak usah banyak-banyak, 4 ini aja udah cukup sudah. Halo? Agak bingung? Gak ada? Kita lanjut? Lanjut? Oke, lanjut. Nanti insya Allah kalau lama kelamaan satu-satu ayat begini aja, tapi secara detail kita bikin porsinya. Oh ini tanwin, nanti berikutnya misalnya hukum mim mati lagi. Kita buat, mudah-mudahan sampai beberapa pertemuan jelaslah kita bahwa yang ini hukumnya ini. Nanti persoalan terakhir melafalkannya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melafalkan dengan baik insyaallah. Kita baca sama-sama ya. Jadi saya baca sekali lagi sebelum nanti kita pindah untuk mananya. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Baik, kita langsung ke kandungannya ya. Jadi tema ini bicara tentang Al-Quran yang menjelaskan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Memang ada makna yang lain dari ayat Al-Quran ini, tapi saya melihat bahwa tema yang diberikan itu fokusnya nanti pada kata ini, wa tafsilal kitabi la raiba fi. Tafsil itu adalah penjelasan. Al-Quran dia menjadi penjelasan kepada manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu ditambahkan di bagian terakhir itu la raiba fi. Apa kata la raiba fi? La raiba. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Yang jelasnya bukan orang buta ya, la raiba. La raiba. Bukan orang buta, bukan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dalam Al-Quran kata para ulama, kata la raiba ini itu cuma dikhususkan untuk 3 hal. Yang pertama Al-Quran ini, lalu kemudian yang kedua adalah kematian, lalu yang ketiga adalah hari kiamat. Al-Quran itu gak sembarangan. Dia gak sembarangan milih. Dia gak sembarangan milih kata-kata yang disandingkan dengan Al-Quran, dengan kata-kata apapun, termasuk dengan kata-kata seperti misalnya kata la raiba ini, yang ini nih. Jadi misalnya kalau yang Al-Quran ini disandingkan la raiba, kemudian kalau kematian itu kata Allah dalam Al-Quran, wa ja'ala lakum ajalan la raiba fi. Allah menetapkan setiap kita ini ada ajalnya, yang pada ajal itu gak ada keraguan. Lalu yang ketiga adalah tentang hari kiamat, kata Allah, Allahu la ilaha illahu huwallazi, tidak ada Tuhan selain Allah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi, dan Allah benar-benar akan kumpulkan kalian di hari kiamat, yang pada hari kiamat itu gak ada keraguan. Nanti kata para ulama mengomentari kenapa mesti ada kata la raiba pada 3 hal ini. Kata mereka sebab 3 hal ini semenjak Al-Quran, bahkan mungkin sebelum Al-Quran, umat-umat terdahulu, 3 hal ini biasanya dijadikan sebagai bahan keraguan. Al-Quran, kematian,
dan kiamat. Ustaz, kayaknya kalau kematian enggak. Betul. Betul enggak? Ada yang ragu tentang kematian enggak? Ya mungkin lisan kita mengatakan enggak ada yang orang ragu dengan kematian itu pasti. Tapi kata para ulama, bisa saja dalam aktivitas kita kadang-kadang kita melupa kematian dalam aktivitas kita. Makanya di beberapa ayat itu Allah menguatkan tentang kematian supaya kita tahu itu dikuatkan dengan tiga penguatan. Di surat Al-Mu'minun Allah ceritakan tentang proses penciptaan manusia, ya, dari air mani ketemu dengan ovum dan seterusnya sampai terakhir menjadi manusia. Lalu Allah tutup dengan mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka tabarakallah, maha suci Allah yang sebaik-baik menciptakan manusia. Ya, subhanallah, dari air sampai hari ini kita bisa minum air lagi. Ya, itu luar biasa. Lalu setelah ayat itu Allah bilang summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, ba'da dzalik, setelah hidup ini, lamayyitun, benar-benar akan mati. Berapa penguatan? 3 kali. Sesungguhnya kalian benar-benar setelah kehidupan pasti akan mati. Jadi kalau ulama-ulama ahli bahasa bilang begini, untuk satu hal yang jelas pasti, kenapa Allah untuk mendatangkan 2 penguatan untuk menjelaskan hal yang pasti ini? Kalau kita ngomong pasti orang mati, saya yakin kita seluruhnya gak ada yang membantah. Dan dari dulu ada orang yang pengen mengatakan bahwa dia tidak akan mati, tapi pada akhirnya dia mati juga. Siapa misalnya? Firaun. Ya, dia bilang dia gak akan mati, ya, pada akhirnya dia mati juga. Memang dalam beberapa kisah dia gak pernah sakit. Firaun itu beberapa riwayat menyebutkan dia gak pernah sakit. Jadi karena dia gak pernah sakit dan kuat, Allah uji dia dengan kesehatan dia itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, don't tahu keseng Firaun kalau makan tuh berapa banyak. Firaun kalau makan 1 kambing Arab sendiri. Bukan kambing Indonesia. Kambing Indonesia ini kecil-kecil. Kecil-kecil gini, kambing Indonesia kecil-kecil. Kalau kambing Arab itu segini. Firaun kalau makan, dia namanya kan Ramses II dia namanya. Firaun kalau makan kambing itu sendiri habis. Coba kita bayangkan kalau dia makan kambing sendiri, berapa jingkal perutnya itu? Coba jingkal perut berapa? Kalau jingkal perut kan cuma 1 saja. Jadi kalau bayangkan 1 ekor kambing Arab besar begitu dia habiskan, itu kayaknya 3 jingkal kayaknya. Ya. Dan dia sangat kuat. Karena itulah Allah uji dia, gak pernah sakit kayaknya, makanya dia ngomong ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tertinggi. Kalau ada Tuhan lagi, saya yang paling tertinggi. Jadi diuji dengan kesehatan itu. Tapi akhirnya dia mati juga. Kembali lagi, jadi kata la raiba itu 3 hal itu termasuk dengan Al-Quran. Kata para ulama, Allah mengaitkan Al-Quran dengan kata la raiba supaya ingin menjelaskan bahwa semenjak Al-Quran ini datang di masa Rasulullah sampai nanti akhir zaman, pasti ada orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, itu pasti. Kalau di zaman Rasulullah SAW, sebenarnya bukan mereka gak percaya Al-Quran. Misalnya kayak Abu Jahal. Bapak Ibu, Abu Jahal itu nama aslinya adalah Hisham. Dia dikasih julukan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya adalah bapaknya yang bijaksana. Bapak seorang bijaksana. Jadi kalau ketum bilang bijaksana bapak siapa? Dia. Saking dia kalau ngomongnya kemudian bersikap terhadap situasi sangat bijaksana sehingga orang Quraisy itu menamakan dia Abul Hakam. Bapaknya bijaksana. Tapi setelah datang Rasulullah, mestinya orang seperti begitu dengan cara berpikirnya, ya, otaknya demikian, mestinya dia mudah menerima Islam. Tapi karena dia gak menerima Islam, maka Rasulullah berubah maknanya menjadi Abu Jahal. Artinya
Kalau orang Ambon bilang pembunuh pun bapak. Ya, bapaknya bodoh. Ya. Kalau orang Ambon bilang pembunuh itu paling kasar. Kalau pembodoh itu masih lumayan lah. Jangan pakai kata akhirnya tuh kata H itu diganti pakai K. Paling kasar. Pembodoh. Itu paling kasar. Itu paling kasar. Ini sebagai tambahan maklumat buat apa yang berdatang. Jadi kalau disampaikan itu tuh itu kasar sekali. Nah, Abu Jahal itu dikasih nama gara-gara itu. Abu Jahal itu ngomong ke Rasulullah dan juga kepada para sahabat, kata dia, saya itu bukannya gak terima apa yang dia bawa. Saya bukannya gak terima apa yang dibawa oleh Muhammad. Yang saya gak suka adalah Muhammadnya aja. Saya gak suka dia. Jadi dia tahu betul bahwa yang Al-Quran datang dan seterusnya itu betul. Baik. Cuma dia gak mau ada orang melebihi dia. Karena dari awal Abul Hakam itu memang dia punya, kalau kita bilang popularitasnya itu tinggi sekali. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya salah satu penyakit yang mengganggu dia itu adalah cinta popularitas. Kehadiran Rasulullah SAW itu mengganggu popularitas dia dan kekuasaan dia. Jadi kalau ditanya ke Abu Jahal bilang, saya tahu betul Muhammad itu orang baik, yang dia bawa itu betul, tapi saya gak suka. Itu aja. Itu kelebihan orang-orang Makkah begitu. Kalau dia gak suka, dia bilang gak suka. Kalau dia suka, dia bilang suka. Makanya ayat-ayat munafik itu gak ada turun di Makkah. Karena orang-orang Makkah itu gentleman. Dia kalau mau serang orang, dia gak pernah serang dari belakang. Dia nunggu berhadapan baru dia serang. Dia bilang A, A. Dia bilang B, B. Dia gak pernah abu-abu. Nanti beda kalau di Madinah. Kalau di Madinah itu ayat-ayat munafik itu mulai turun. Ya mulai ada orang abu-abu, hitam putih. Seterusnya itu mulai terjadi di Madinah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah bilang bahwa Al-Quran turun menjelaskan segala hal yang tidak ada keraguan, itu menegaskan bahwa apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu Al-Quran tidak meninggalkannya. Nanti muncul pertanyaan, Ustaz, berarti dari apa-apa saja gitu, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu dijelaskan. Tapi kenapa Al-Quran kok segitu-gitu aja? Kalau bilang menjelaskan semua kan berarti Al-Quran bukan segini. Segini mungkin. Kira-kira bagaimana itu? Kata para ulama, tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan dengan tafsilah, menjelaskan segala itu maksudnya adalah menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam berkehidupan. Ya, prinsip-prinsip dasar dalam berkehidupan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Ada hal-hal yang lain yang kemudian setiap zaman kemudian melakukan inovasi. Al-Quran memberikan ruang besar buat manusia untuk berinovasi. Yang penting prinsip dasarnya gak berubah. Contoh, berpakaian. Prinsip dasar berpakaian kan ya diminta aja tutup aurat kita. Bahwa bahan apa dan seterusnya dipakai terserah. Yang penting gak haram. Yang penting gak pakai kulit kaki pendek. Mengerti ya? Terserah. Dulu saya cerita dulu di Mesir, Bapak Ibu. Kami kalau kuliah ke kampus itu, saya jujur, selama di Mesir gak punya celana kain begini. Saya di Mesir celana seluruhnya Levi's. Itu kalau bawa datang ke sini, orang tua dia Ustaz pakai Levi's. Atau mereka, Ustaz mau di mana ini? Ustaz pakai Levi's bagaimana? Dulu kalau ada orang-orang yang biasa ngaji ya Korea atau Ustaz pakai Levi's itu pasti dipandang jelek. Oh ini Ustaz ini star betul. Tapi tidak begitu. Kayak di Mesir itu orang kita ke kampus pakai Levi's, ya biasa. Kenapa pakai Levi's? Kalau musim dingin nggak pakai Levi's, siap-siap lah pulang itu demam. Karena kalau Levi's ini bahannya tuh bisa bantu kita untuk tidak terlalu dingin. Tapi kalau pakai celana kain begini musim dingin, la haula wala quwwata illa billah. Pulang bisa hancur. Nah kalau di sini kalau dipakai Levi's, kalau tong keluar pakai Levi's, memang Ustaz ini memang.
Jadi sebenarnya untuk bahannya tuh gak penting. Ya, itu prinsip dasar. Jadi setiap waktu manusia akan melakukan inovasi, tapi Al-Quran menjelaskan tentang prinsip dasarnya aja. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Materi pertama selesai. Gak usah banyak-banyak lah. Masih ada lanjut lagi? Iya. Dikit lagi. Iya. Setelah ini baru masuk. Iya, satu lagi. Oke, ini kan ini. Nah, kalau ini ada tambahin. Saya kira jangan dibaca lagi, saya baca saja ya. Cukup yang pertama itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nun mati ketemu dengan dan tadi juga sudah ada min dunillah, hukumnya ikhfa. Nah, ini yang baru ini adalah tanwin. Ini tanwin, dua garis ini. Dua garis ini tanwin ketemu dengan huruf kaf. Sama juga hukumnya adalah ikhfa juga. Dibacanya fang katsira ain bi ghairillah, panjangnya dua harokat. Satu yang ingin saya tambahkan adalah misalnya pada wakafnya ini. Kalau wakaf adalah tanah qaf dan lam, maka itu mesti berhenti. Berhenti itu lebih baik daripada melanjutkan. Ini kalau ada huruf qaf dan lam ini berhenti di sini. Kalau nanti ada huruf jim, ya ada di atasnya ada huruf jim, itu maksudnya adalah boleh lewat pun jadi masalah. Ya, boleh mau lewat atau mau berhenti nggak jadi masalah. Ada lagi huruf shad kemudian dengan lam, itu maksudnya melanjutkan bacaan itu lebih baik daripada berhenti. Nanti ada lagi huruf mim. Kalau huruf mim lazim harus berhenti, nggak boleh enggak. Hukumnya wajib berhenti. Kalau baca kemudian di atasnya ada huruf mim, maka ini dia maksudnya adalah mesti berhenti, nggak boleh lewat dari sini. Nanti ada lagi huruf, ada titik tiga, ya, bukan titik tiga. Jadi ada titik tiga di atas begini. Maka itu nanti kalau titik tiga di sini satu di sini, misalnya ada satu di sini, misalnya ada satu di sini, ada dua. Kalau di surat Al-Baqarah ayat pertama itu, ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi, pada kata fi itu ada titik tiga di atas, lalu hudan dan kata seterusnya ada titik tiga. Itu maksudnya adalah silakan berhenti di salah satu dari titik tiga itu, entah mau titik yang pertama atau pada titik yang kedua. Kalau mau berhenti titik kedua, maka jangan berhenti di titik tiga yang pertama. Saya ulangi lagi ya, ini enggak ada, ini cuma sekedar tambahan. Jadi kalau ada titik tiga, misalnya di sini misalnya ini yang pertama, lalu di sini ada yang kedua. Kalau mau berhenti di titik kedua, maka ini mesti lanjut. Gak boleh berhenti di sini, lalu berhenti di sini, gak boleh. Berhentinya cuma sekali aja. Jadi jelas ya? Oke. Saya agak cepat-cepat ini. Jadi Allah bilang, tidakkah kalian mentadaburi atau menghayati Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka kalian pasti akan dapatkan banyak ayatnya bertentangan. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau ada yang bilang Ustaz ada, apa itu? Misalnya Al-Quran bicara bahwa bumi itu datar. Wal arda mihada, bumi datar. Daripada hakikatnya bumi bulat. Betul bumi. Mana pendukung bumi bulat? Pendukung bumi datar ada? Ini sama kayak apa, perdebatan telur atau ayam. Ya kalau kita pakai mengikuti satelit yang ada, ya kita lihat betul bumi itu bulat. Al-Quran menyebutkan dia datar, oleh para ulama menyebutkan bumi itu datar. Al-Quran ketika bilang bumi datar itu pakai perspektif mata manusia.
Manusia kemanapun dia pergi, dia akan lihat bumi ini akan datang. Tapi kalau dia lihat di luar dari bumi, maka dia akan dapatkan bumi ini bulan. Ada penjelasan salah seorang ulama, kata dia, ini mungkin nanti teman-teman yang ahli matematika kayaknya paham betul atau fisika. Cuma saya menukilkan saja. Ini dijelaskan oleh salah seorang ulama, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, saya dikabarkan oleh teman saya ahli matematika bahwa supaya orang melihat bumi itu datar, maka bumi itu mesti dibuat bulan. Jadi kalau dia berdiri di area manapun dari bumi, dia pasti melihat bumi itu bulan. Beda kalau bentukan awal bumi itu segi 4. Jadi kalau segi 4 begini, dia berdiri di sini pasti dia lihat bumi itu nggak datar, pasti ada bengkok-bengkoknya. Karena kalau dia berdiri di tengah juga beda. Jadi bagaimana caranya untuk memahami yang tadi Al-Quran bilang bumi itu datar, padahal secara sebetulnya bumi itu bulat? Kata para ulama tadi, Al-Quran ketika ini ayat ini turun buat orang-orang Arab Badui yang belum memiliki pengetahuan yang banyak. Maka dia bicara sesuai dengan perspektif mata manusia saja. Kemanapun dia pergi itu pasti datang. Tapi seiring dengan waktu, teknologi semakin canggih, kemudian orang mampu melihat bahwa bumi, bulan dan sebagainya, matahari sebenarnya adalah bulan. Jadi waktu dari Allah, Al-Quran itu nggak ada satu ayat lain tuh dia saling tumpang tindih antara satu yang lain, tradisi antara satu ayat dengan yang lain. Cara Al-Quran turun itu sangat unik. 5 ayat pertama surat apa? Al-Alaq. Ya. 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu kan Al-Alaq itu kan bukan 5 ayat aja, kan? Ayat Al-Alaq ada berapa ayat itu ya? 19. Ya. Tapi dia pertama turun 1 sampai 5. Rasulullah dapat di Gua Hira. Karena Rasulullah kaget ketemu dengan Jibril karena begitu besar, Rasulullah pulang dari Gua Hira ke rumah, lalu kemudian berselimut. Setelah berselimut, turun ayat yang kedua. Surat apa? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai engkau yang berselimut. Qum fa'andir, bangun, berikan peringatan. Sampai beberapa ayat itu. Qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujita fahjur. Itu ayat yang kedua, itu sudah berbeda surat. Jadi yang ketika Rasulullah pulang ke rumah itu suratnya disebut dengan surat Mudaththir. Yang di Gua Hira itu namanya surat Al-Alaq. Dan seluruhnya belum selesai. 1 sampai 5, 1 sampai 5. Wallahu a'lam bishawab. Kalau surat Al-Alaq itu nanti yang bagian terakhir 6 sampai 19, menurut saya sepertinya sekitar 4 atau 5 tahun lagi baru kemudian dia turun. Lalu kemudian Rasulullah letakkan di situ. Jadi Al-Quran turun itu gak satu kaligus satu ayat ini, misalnya ayat ini turun, oh ini surat Al-Alaq seluruhnya. Enggak. Tapi bisa jadi hari ini turun, Rasulullah bilang oh ini taruh di surat Al-Mudaththir. Berikutnya kemudian ayatnya turun lagi, kata Rasulullah oh ini taruh di surat Al-Baqarah. Ayat turun lagi, oh ini taruh di surat ini. Jadi demikianlah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ayat. Yang sangat luar biasanya adalah ketika kita baca ayat Al-Quran itu, kita dapatkan dia satu makna. Kayak surat Al-Alaq itu, dia satu makna. Kalau kata para ulama, kalau kita ini manusia mau coba, ayo satu hari ini bikin satu kalimat, ya, bikin satu kalimat, taruh di kata sebelah. Kemudian besok lagi bikin satu kalimat, taruh di sebelah. Sampai 7 hari. Kemudian pekan berikutnya bikin satu kalimat, taruh di tempat yang sama-sama. Nanti kalau sudah 1 bulan, coba baca kalimat-kalimat itu, pasti ngawur. Contoh, saya pergi ke pasar, nanti besok lagi saya sedang menulis, besok lagi terus gitu. Sampai sebulan digabungkan, kalau dibaca pasti ngawur. Dan temanya pasti gak beres. Itu kehebatan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran enggak. Meskipun peletakannya itu 23 tahun, tapi kalau dibaca tetap nyambung. Kayak surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana itu sampai terakhir. Kalau bagian terakhir itu kan cerita tentang surat Al-Alaq, itu cerita tentang Abu Jahal. Ya. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Jadi kalau Al-Quran itu iramanya itu sama. Jadi kalau orang dengar itu pasti bisa membedakan antara hadis dan Al-Quran. Saya langsung coba ya. Saya langsung coba ya.
Nanti bisa nanti saya tanya kira-kira ini ayat Al-Quran atau apa. Pertama saya baca yang satunya dulu. Innamal a'malu binniyat. Oh ini jelas pasti Ustaz itu hadis. yang lain. Nah, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidq fayanaluhu wa in mata ala firashih. Satu. Yang kedua, ayat yang agak sulit biar gak tahu. Hammazim masya'in binamim utullin ba'da dhalika zanim an kana dhamalin wa banin. Oke. Yang Al-Quran yang mana? Subhanallah. Luar biasa. Berarti yang pertama itu masih hadis. Untuk saya gak ngomong sembarang. Karena saya gak hadis. Subhanallah, ini pernah dites dulu di kampus saya. Itu dites guru dosen saya tes buat orang Jepang. Kata dia, kamu mau tahu ini Al-Quran atau tidak? Ini orang Jepang gak pernah dengar Al-Quran. Ya kalau Bapak Ibu ya pasti dengar Al-Quran lah. Ini dia gak pernah dengar Al-Quran. Lalu dibacakan ayat Al-Quran, yang satunya lagi beliau baca hadis qudsi. Kata dokter ini, menurut kamu mana yang tadi iramanya bagus? Kata dia yang kedua. Apa yang kamu rasakan? Kata dia, kalau yang kedua tuh semacam iramanya tuh pas di telinga, ya, pas di telinga. Kemudian kayaknya mana-mananya bagus sekali. Ini tanpa dijelaskan bahwa ini ayat Al-Quran dan seterusnya. Ini cuma sekedar apa yang diterima oleh seorang ketika mendengar Al-Quran. Makanya Al-Quran menyebutkan ini, kalau seandainya Al-Quran itu datang dari Allah, kalian akan dapatkan banyak kontradiksi dalam Al-Quran. Jangankan pada isi-isinya, dengar aja pasti telinga tuh. Kalau yang biasa nonton humor-humor, kata si sahabat, si Surya itu suaranya gak sopan masuk ke kuping. Jadi subhanallah, Al-Quran itu luar biasa. Kalau dengar surat Al-Fatihah, itu belakangnya itu sama. Nanti cara baca Al-Quran pun yang bagian-bagian terakhir itu namanya mat arif sukun itu cara bacanya kan ini terakhir ya. Bagian terakhir itu nggak boleh dibaca panjangnya beda-beda, nggak boleh, mesti sama mat arif sukun itu. Misalnya kalau kita mulai dari ta'awuznya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jimnya itu kalau misalnya kita buat 2 harakat, maka sampai terakhir mesti 2 harakat. Nggak boleh bikin yang pertama 2 harakat, yang nanti kayak 5 harakat, nggak boleh. Kalau 2 harakat aja, 4 harakat aja. Misal, a'udzubillahi, saya bikin yang 2 harakat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai terakhir waladhdallin. Dua-dua. Jadi irama itu didesain sama dibacakan oleh Rasulullah. Jadi kalau sampai di telinga tetap nyaman. Yang bahaya itu kalau yang pertama 2 harokat, yang ketiga keempat 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kacau ini bacanya. Subhanallah. Demikianlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Di antara bukti besar dia adalah datang dari Allah SWT adalah kayak tadi bacaan Al-Quran, dan yang berikutnya adalah dimudahkan setiap kita ini menghafal Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu gak ada yang tahu bahasa Arab secara detail, betul ya? Tapi kenapa bisa baca Al-Quran? Karena Allah ngomong, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami itu telah memudahkan untuk membaca ayat Al-Quran, baik menghafal maupun baik. Jadi orang bukan orang Arab tetap bisa baca.
Insyaallah saya kira untuk tema yang kedua jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita dan saya pribadi juga. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sholat maghrib berjamaah dulu. Setelah itu kita akan masuk di sesi tanya jawab untuk materi yang sudah dibahas, ataupun ada materi yang ingin ditanyakan di luar ini, kita akan bahas bersama-sama dengan Ustaz. Ya, kita persiapan untuk sholat maghrib dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.